Bapak, terima kasih Tuhan, mengucap syukur pada siang hari ini di dalam acara pemberkatan pernikahan kudus saudara terkasih Tommy dan Suryati. Pada siang hari ini kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang akan beracara. Firman Tuhan bersama-sama kita berkata, datang kepada Yesus langsung. Ada masalah, datangnya kepada Ibu Yesus. Mereka berpikir dengan datang kepada Ibu Yesus ada pertolongan. Ternyata tidak. Ibu Yesus tidak bisa nolong. Yang bisa menolong hanyalah Yesus. Yang terjadi, Ibu Yesus datang kepada Yesus. Dan dia berbicara, Yesus lakukan sesuatu bagi mereka. Namun firman Tuhan berkata, saatku belum tiba. Kalau dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, saatku belum tiba, Ibu. Sopan. Tapi terjemahan aslinya enggak begitu, saudara. Terjemahan aslinya, hai wanita, saatku belum tiba. Wah, kasar ya. Kalau ada orang timur berkata, kok gitu ya? Yesus berkata tentang ibunya. Tapi di sini kita melihat Yesus menunjukkan sebuah otoritas. Dia adalah Tuhan. Secara jasmani dia lahir dari rahim ibunya yang bernama Maria. Namun di dalam kekuasaannya, di dalam pengaturannya, itu tergantung otoritas dia sebagai Tuhan. Tidak bisa didikte, tidak bisa diatur oleh manusia. Nah, singkat cerita, akhirnya Yesus menyuruh para pelayan itu menyiapkan tempayan-tempayan, dan tempayan itu haruslah diisi penuh dengan air. Biasanya tempayan-tempayan itu tidak penuh, hanya 3 buyung. Ya, dalam satu tempayan isinya cuma 3 buyung. Mungkin kalau diukur bisa saja itu 1/4 dari tempayan itu isinya. Nah, hari itu Yesus memerintahkan supaya para pelayan itu memenuhi tempayan itu dengan air. Lalu para pelayan disuruh menjedok air dalam tempayan itu dan membawanya kepada pemimpin pesta untuk dicicipi. Perlu kita ketahui bersama bahwa pemimpin pesta bukanlah mempelai. Yang dimaksud pemimpin pesta di Bible itu adalah wedding organizer. Ya, ternyata wedding organizer sudah terjadi di zaman perjamuan kawin Kana, saudara. Nah, ketika dicicipi, wah, mujizat terjadi. Air biasa tadi berubah menjadi air anggur.
Dan bukan hanya air anggur biasa-biasa, tetapi air anggur yang manis. Maksudnya apa? Dalam makna rohaninya, kehadiran Yesus awalnya manis dan akhirannya manis. Kehadiran Yesus bagi rumah tangga saudara awalnya manis, akhirnya happy ending. Itulah harapan semua kita, memiliki keluarga yang bahagia, memiliki keluarga yang sukses, memiliki keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam sebuah pernikahan tentunya ada 3 fase. Fase yang pertama adalah disebut fase bulan madu. Manis, namanya madu, manis. Tapi manisnya nggak bertahan lama. Biasanya madunya habis. Ya, bulan madu, madunya hilang, sisa bulan-bulanan. Ya, masalah fase yang kedua yaitu disebut fase bulan-bulanan. Enggak, saudara. Ada yang menyebutnya fase itu adalah fase konflik. Ada lagi yang menyebutnya fase itu disebut fase penyesuaian. Karena adanya 2 pribadi, pria dan wanita yang bersatu, punya cara berpikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda, punya kemauan yang berbeda, disatukan dalam rumah tangga, biasanya terjadi gesekan. Dan itulah masuk pada fase yang kedua. Ketika masuk pada fase kedua, bila tidak bisa dewasa, akan terjadi perpisahan, akan terjadi perceraian. Dan Tuhan Yesus tidak menghendaki pernikahan Kristen bercerai. Tidak, saudara. Tuhan Yesus ingin kita selamanya, satu untuk selamanya. Nah, inilah yang Tuhan mau. Jadi ketika mempelai bisa melewati fase yang kedua, akan masuk pada fase yang ketiga, disebut fase dewasa, di mana adanya saling pengertian satu dengan yang lain. Dewasa cara berpikirnya, dewasa cara mengambil keputusannya, dewasa cara merespon, sehingga setiap masalah yang besar bisa dikecilkan, masalah yang kecil dihilangkan. Itulah fase dewasa. Nah, yang saya mau sampaikan pada siang hari ini dari pembacaan kita Yohanes pasal 2 ayat yang kedua, kita akan belajar bersama-sama. Hari ini judul firman Tuhan adalah pemanis pernikahan. Kehadiran Yesus membuat rumah tangga, pernikahan saudara, keluarga saudara menjadi manis. Yaitu pemanis pernikahan yang pertama, ya, menurut Yohanes 2 ayat 2 dikatakan, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudara, ada kata diundang. Waktu hari H acara sekarang ini, saya percaya Saudara Tommy dan Saudari Suryati sudah membagi undangan bagi kita semua. Dan juga yang diundang belum tentu 100% hadir. Kalau Yesus yang diundang, dia pasti hadir, saudara. Kalau Yesus diundang di dalam rumah tangga, keluarga saudara, Yesus pasti hadir. Dan kehadiran Yesus membuat persoalan dapatkan solusi. Katakan amin. Kehadiran Yesus bukan serta-merta tidak ada faedahnya. Kehadiran Yesus bukan serta-merta tidak ada dampaknya. Kehadiran Yesus membuat keluarga jadi baik. Karena itu semua keluarga di tempat ini, saudara perlu Yesus. Rumah tangga saudara perlu Yesus. Ada masalah, serahkan pada Yesus. Dialah ahlinya. Nah, jadi yang pertama, pemanis pernikahan adalah kita menghadirkan Yesus. Yang kedua, dikatakan di dalam ayat yang kelima, Yohanes 2 ayat yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, di sini Yesus sedang menunjukkan otoritasnya, bahkan ibunya sendiri menyuruh para pelayan itu mengikuti apa yang Yesus katakan. Saudara, di sini bicara tentang apa? Pemanis pernikahan yang kedua adalah rumah tangga Kristen harus mengizinkan aturan Yesus di dalamnya. Setiap pernikahan keluarga Kristen harus mengizinkan aturan Yesus ada di dalam keluarga saudara. Apa itu aturan Yesus? Saudara, kalau berbicara tentang aturan Yesus, yaitu ini loh saudara. Nah, ada di sini di Bible.
di Alkitab, saudara. Ini aturan Yesus. Saya percaya semua saudara ketika datang, sebelum datang ke tempat ini semua bercermin ya. Saya yakin semua bercermin ya. Atau ada yang tidak bercermin? Saya yakin semua bercermin, baik yang bapak-bapak maupun yang ibu-ibu. Pasti sebelum datang ke tempat ini sudah memastikan dirinya sudah cantik, memastikan tampilannya sudah ganteng, ya, tidak ada noda di wajahnya, garis alisnya tidak bengkok, ya. Karena apa? Bercermin, memastikan sudah enak dilihat, enak dipandang. Demikianlah firman Tuhan ini adalah cermin. Kita akan tahu seberapa buruknya kita ketika kita bercermin dengan firman Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita berbenah diri, memperbaiki atas ketidaksempurnaan kita. Saudara, aturan Yesus harus ada di dalam rumah tangga saudara. Terkadang suami mempunyai aturan sendiri, istri punya aturan sendiri. Suami merasa dirinya paling benar dari istrinya, sebaliknya istri merasa paling benar dari suaminya. Tidak, saudara. Yang benar ketika suami istri masuk di dalam rumah tangga, pakailah kebenaran Kristus, bukan pakai kebenaran diri sendiri. Sendiri kita gagal. Bersama Yesus, saudara sanggup melewati bahtera rumah tangga saudara dengan baik. Saudara, Tuhan ingin kita mengandalkan aturan Yesus di dalamnya. Yesus datang, Yesus hadir, tetapi jangan dibiarkan Yesus berdiam diri, hadir tapi celingak-celinguk. Ya, celingak-celinguk, do you know? Celingak-celinguk itu apa ya? Tolak-tolek. Iya, lonak-lolok gitu ya. Bahasa Perancisnya lonak-lolok. Nah, jangan dibiarkan Yesus datang tapi nggak ngerti mau ngapain. Izinkan aturan Yesus, izinkan Yesus yang mulai bekerja di dalam rumah tangga saudara. Jangan biarkan Yesus berdiam diri. Yang ketiga sekarang, di Yohanes 2 ayat 7 hingga ayat 8 dikatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8 menjadi solusi, bukan hanya aturan. Semua punya aturan. Dalam lalu lintas ada aturan, dalam tempat kerja ada aturan, dalam pelayanan ada aturan, dalam keluarga pun ada aturannya. Nah, aturan ini ya diberikan untuk apa? Menjadi batasan supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ketika kita berada dalam posisi yang keliru, harus menemukan solusi. Dan solusinya adalah Yesus. Biarkan Yesus yang menjadi solusi. Itu yang ketiga. Pemanis pernikahan adalah Yesuslah yang menjadi solusi. Biarkan Yesus yang menjadi teknisi. Biarkan Yesus yang menjadi montir atas pernikahan saudara. Jangan pernah menolong Tuhan dengan cara apa? Saudara menyelamatkan rumah tangga saudara, datanglah ke orang pintar. Kenapa mereka dikatakan orang pintar? Karena yang datang tidak pintar. Loh iya loh, kenapa mereka dikatakan orang pintar? Karena yang datang nggak pintar. Karena itu jangan mau jadi orang nggak pintar. Semua kita harus menjadi anak Tuhan yang cerdas. Amin. Katakan amin. Amin. Hanya Yesus yang menjadi solusi. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan keluarga saudara, rumah tangga saudara. Masalah di dalam rumah tangga itu ada 3. Kalau nggak masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah di dalam hubungan. 3 ini aja muter-muter masalah di dalam hidup kita. Kesehatan, keuangan, hubungan, serta hubungan suami istri atau orang tua anak. Itu aja. Dari 3 ini, solusinya cuma 1, Yesus. Katakan amin. Yesuslah yang menjadi solusi atas rumah tangga saudara. Biarlah firman ini menjadi pedoman, pegangan bagi kita semua. Bukan hanya bagi kedua mempelai, bagi kita semua. Kita yang sudah menjalani rumah tangga bertahun-tahun, ini menjadi review, mengingatkan kita kembali bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan
ketika di dalam berumah tangga. Sudah tidak ada kata mundur. Kalau kita sudah melanjutkan, sudah tidak ada kata mundur. Jadi sekali kapal layarnya dikembangkan, nggak mungkin kapalnya kembali ke dermaga. Kita akan terus berlayar sampai Tuhan memanggil kita. Ya, oke. Kalau gitu saya minta dengan hormat kedua mempelai untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita semua dan juga Tommy juga mengucapkan janji buat nikah ini di hadapan Suryati, bahkan untuk diri Tommy sendiri. Ya, saya persilakan Tommy untuk pertama kali mengucapkan janji nikahnya. Saling berhadapan kedua mempelai. Atas tuntunan Tuhan, saya Tommy Antonius Yauri memilih Suryati menjadi istri dan berjanji mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya berkomitmen untuk menjadi suami yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Puji Tuhan. Sekarang Suryati yang akan mengucapkan janji nikahnya. Waktu dan kesempatan silakan. Saya berjanji atas tuntunan Tuhan saya janji saya Suryati memilih Tommy Antonius menjadi suami dan berjanji tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Saya berkomitmen untuk menjadi istri yang baik dan setia dalam keadaan apapun juga. Saya bertanggung jawab atas anak-anak yang dipercayakan Tuhan untuk membawa mereka menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Keluarga dan rekan emas. Untuk menghasilkan emas ini bukan hal yang mudah. Ada proses. Bahkan akan dibakar. Akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan emas yang murni. Di dalam pernikahan pun kadangkala kita akan mengalami apa yang namanya proses. Dan biarlah proses itu bukan untuk memisahkan kedua mempelai, tapi proses itu akan membuat cinta Tommy buat Suryati semakin. Ya, silakan Tommy untuk menyematkan dan Suryati bukan lagi menjadi dua, tetapi pada hari ini di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan Yesus dan oleh Roh Kudus, mereka menjadi satu, menjadi Tuan dan Nyonya Suryati di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebuah tanda cinta dari Tommy. Kita aplaus buat kedua mempelai. Kurang berpengalaman sepertinya Tommy. Pertolonganku ialah dari Yahweh, pencipta langit dan bumi. Kita percaya penolong di dalam keluarga ini hanya akan selalu berasal dari Bapa yang Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa makan dan minum tubuh dan darah, maka mereka akan kubangkitkan pada akhir zaman. Di acara khusus ini, biarlah juga kita sebuah kesempatan kita melibatkan Tuhan. Kita percaya bahwa tubuhnya yang tercabik-cabik di atas kayu salib
Jika Anda setuju, sama-sama kita katakan haleluya dan amin, dan kita sama-sama menyantap tubuh Kristus ini. Bukankah inilah roti yang kita pecah-pecahkan, persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya, amin. Sama-sama kita makan. Di tangan saya adalah anggur biasa, tapi kita menaruh iman percaya inilah darah Yesus yang dimana 2000 tahun telah dicurahkan untuk menebus dosa dan pelanggaran kita satu kali untuk selama-lamanya. Dan kita percaya Omi dan Suryati di gerbang pernikahan, di pintu pernikahan mereka ada tanda darah Yesus. Tanda darah Yesus menandakan kepunyaan Yesus dan tidak dapat disentuh daripada setiap kuasa daripada si jahat. Terima kasih Tuhan. Omi dan Suryati mendengar setiap perkataanku, jika percaya, sama-sama juga kita katakan haleluya, amin, dan sama-sama kita minum darah Kristus ini. Dan angkat tinggi atas kepala kita. Bukankah ini darah Kristus yang telah tercurah satu kali untuk selama-lamanya untuk menebus dosa dan pelanggaran kita? Haleluya, amin. Sebelum tidur, sebelum cuci kaki dan cuci tangan, izinkanlah pertama kali sebagai suami istri Omi menuntun Suryati untuk sama-sama membaca firman. Ya, iman bersama-sama. Kita berikan aplaus bersama-sama. Puji Tuhan. Dengan demikian berakhir sudah rangkaian ibadah pemberkatan 30